warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Berjumpa kembali kita di video pembelajaran IPA bersama saya Sriati dari tim Kukar Pintar. Kali ini kita akan mempelajari bab 8 dengan judul Sistem Pernapasan Manusia dengan submateri kali ini pertemuan pertama yaitu tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Adapun buku yang kita gunakan adalah Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu yang pertama menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi, yang kedua menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia, yang ketiga mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut, dan yang keempat menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi dari pernapasan manusia. Selanjutnya, silahkan anak-anak perhatikan gambar ini dengan baik dan seksama. Perlu diketahui bahwa setiap saat manusia menghirup dan menghembuskan udara. Tahukah kamu apa fungsi udara bagi manusia? Apakah semua jenis gas yang terdapat di udara diperlukan manusia? Lalu, organ-organ apa saja yang terlibat dalam pernapasan tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita belajar materi ini dengan semangat. Kita akan membahas satu persatu materi berikut. Yang pertama yaitu tentang pengertian bernapas dan respirasi. Apa yang dinamakan dengan bernapas? Apakah nama gas di udara yang diperlukan dalam proses pernapasan ini? Semua akan dijelaskan dengan memperhatikan gambar berikut. Adapun pengertian bernapas dan respirasi. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tubuh manusia harus melakukan berbagai kegiatan agar dapat memenuhi sel-sel penyusun tubuhnya akan oksigen atau O2 dan sari makanan lainnya. Dengan bantuan O2 inilah pembongkaran energi yang terkandung di alam suatu sari makanan dapat dibebaskan dengan sempurna. Untuk hasil samping dari proses pembongkaran energi tersebut adalah zat karbon dioksida atau kita sebut juga dengan CO2 yang harus dikeluarkan dari dalam sel dan selanjutnya dikeluarkan dari dalam tubuh, sehingga dengan demikian antara tubuh dan lingkungan sekitarnya berlangsung suatu proses pertukaran gas, yaitu O2 dan CO2, yang dikenal sebagai proses pernapasan atau proses respirasi. Adapun keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia, kita bisa menyaksikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah hidung. Hidung merupakan organ berhubungan dengan udara luar. Dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Hidung memiliki selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas. Dan pada hidung terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah untuk menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. Yang kedua adalah paring. Paring terletak di belakang rongga hidung
hingga rongga mulut di atas laring. Dinding paring tersusun atas otot rangka yang dilapisi membran mukosa. Adapun fungsi paring yaitu sebagai jalur masuk udara dan makanan, sebagai ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Yang berikutnya adalah yang ketiga, laring. Laring yang menghubungkan paring dengan trakea. Pada laring terdapat epiglotis dan pita suara. Laring terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawan dan pembentuk jakun. Sebenarnya jakun tidak hanya milik laki-laki saja, wanita pun memilikinya. Terdapat selaput suara yang akan bergetar jika ada udara yang melaluinya, misalnya pada saat berbicara. Laring memiliki katup yang disebut epiglotis, yaitu anak teka. Sedangkan glotis di sini adalah lubang mirip celah yang menghubungkan trakea dengan paring. Untuk struktur pita suara dalam laring, kita bisa lihat gambar berikut ini. Yang keempat adalah trakea. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Adapun dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Sedangkan fungsi silia yaitu untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan daripada trakea, memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Adapun struktur dari bronkus yaitu hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Untuk bentuk tulang rawannya tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Yang keenam adalah bronkiolus. Anak-anak bisa lihat gambar berikut. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujungnya terdapat gelembung-gelembung udara yang disebut juga dengan alveolus. Bronkiolus adalah penyalur udara yang berasal dari bronkus, kemudian dialirkan ke alveoli untuk mendapatkan pertukaran gas antara CO2 dan O2. Pengontrolan banyak atau sedikitnya udara yang nantinya akan didistribusikan melalui paru-paru. Yang ketujuh adalah paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama, kemudian terbagi menjadi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang kita sebut juga dengan pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limpa. Di sini pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Kemudian terdapat alveolus untuk pertukaran O2 dan CO2. Adapun yang terakhir kita akan membahas alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih, di mana dindingnya berbatasan dengan pembuluh kapiler darah.
sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya alveolus ini memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas, di mana luas permukaannya 100 kali luas dari permukaan tubuh manusia. Adapun besarnya luas permukaan seluruh alveolus di dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Berikutnya kita akan membahas tentang mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Anak-anak bisa saksikan gambar berikut ini. Pernapasan dada. Pernapasan dada melalui dua proses, yaitu proses inspirasi dan ekspirasi. Di mana inspirasi, otot tulang rusuk kontraksi, volume rongga dada membesar, dan tekanan udara mengecil. Sedangkan ekspirasi, otot tulang rusuk relaksasi, volume rongga dada mengempis, dan tekanan udara membesar. Untuk pernapasan perut, di sini terjadi dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada inspirasi, otot diafragma kontraksi, rongga perut turun ke bawah atau datar. Sedangkan ekspirasi, otot diafragma relaksasi dan rongga perut kembali kepada keadaan semula. Untuk faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan di sini ada 5, yaitu yang pertama umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh, dan yang kelima adalah kegiatan atau aktivitas tubuh. Anak-anak bisa lihat penjelasan berikut ini. Adapun faktor yang pertama mempengaruhi pernapasan manusia yaitu umur. Semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi CO2 juga lebih tinggi. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Yang keempat, posisi tubuh. Saat berdiri, frekuensi pernapasan tinggi dibanding saat duduk atau berbaring. Dan yang kelima, kegiatan atau aktivitas tubuh. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan yang tidak, seperti duduk santai atau tiduran. Baik, kita akan merefleksi dari pembelajaran kita kali ini. Apa saja yang telah kalian pelajari? Apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari materi hari ini? Dan bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Untuk lembar kerja peserta didik, anak-anak bisa lihat. Perintahnya adalah isilah kolom berikut ini dengan jawaban yang tepat sesuai dengan pilihan yang disediakan di bawah ini. Untuk lembar kerja peserta didik, anak-anak bisa mengumpulkan pada guru kalian di sekolah masing-masing. Adapun mind mapping kita kali ini adalah Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu proses pernapasan atau proses respirasi adalah pertukaran gas O2 dan CO2. Sedangkan organ pernapasan manusia dimulai dari hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus.
Untuk mekanisme pernapasan manusia itu ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut, di mana terjadi dua proses, yaitu proses inspirasi dan ekspirasi. Untuk faktor yang mempengaruhi dari frekuensi pernapasan manusia di sini ada 5, yaitu umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan atau aktivitas tubuh. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.